Gala, hari ini cuaca cukup mendung ya, tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk bisa berbincang dengan salah satu UMKM yang saya undang pada hari ini. Dan tentunya kita juga diberikan izin untuk bisa langsung podcast di lokasi yang saya undang pada kesempatan kali ini. Langsung aja kita undang yaitu Kang Ardi. Kang Ardi gimana, Halo, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Rega, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana nih cuaca kali ini tidak menyurutkan kita untuk bisa beraktivitas seperti biasa ya Kang Ardi ya? Mudah-mudahan cuaca mendung, omset tetap melejit ya. Kalau UMKM harus cuan-cuan ya. Iya, harus semangat dari pagi. Semangat dari subuh betul ya? Semangat dari subuh kita cari cuan. Iya. Karena tentunya di podcast kali ini kita akan berbincang mengenai produk yang Kang Ardi bikin yaitu Queen Cake Cianjur. Queen Cake Begitu Kang Ardi ya? Siap. Boleh ini Kang Ardi bisa langsung perkenalkan diri dan juga Kang Ardi bisa langsung informasiin ya produk yang Kang Ardi bikin. Begitu ya? Terima kasih banyak Kang Rega atas kesempatannya. Alhamdulillah saya bisa diundang nih di podcastnya. Mudah-mudahan podcastnya tambah maju, tambah banyak UMKM yang datang, banyak inspirasi, banyak juga kisah-kisah yang luar biasa Ya, dari betul. UMKM mau di Cianjur maupun di luar Cianjur maupun di Indonesia mungkin ya. Betul. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ardi Hermawan. Saya selaku owner Queen Cake Cianjur. Selain Queen Cake Cianjur, saya juga pembina dan ketua yayasan yang saya prakasiin sama teman-teman. Yayasan itu mewadahi untuk kegiatan sosial, Yes. kegiatan LKP juga untuk mengembangkan niat awal saya sama teman-teman tuh UMKM pemula yang malu-malu berbisnis bisa datang ke LPK kami. Wah, luar biasa. Gitu. Jadi datang ke sana tuh nggak hanya melulu tentang produk, bisa bincang-bincang juga, tanya jawab masalah UMKM. Sharing masalah itu Nah, juga ya, bisa kali ya? Ya, insya Allah bisa. Nah, terus di sosialnya kita ada kegiatan yang namanya bersih-bersih masjid keliling. Insya Allah nanti baru progres ya. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa mulai jalan. Terus juga seperti halnya yayasan yang lain berbagi, Betul. berbagi juga. Terus juga ada yayasan tentang sosialnya, tentang mungkin tentang kemanusiaan dan yang lainnya ya. Nah, terus alhamdulillah juga saya membuat Queen Cake ini mudah-mudahan bisa menjadi wadah untuk para pencari kerja mungkin ya. Yes, untuk membuka lowongan pekerjaan betul, ya. Betul. Alhamdulillah tahun ini cabang kita yang ke-1 yang di Cipanas udah 1 tahun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan progres kita mau buka di tempat yang lain juga nih, Kang Rega, seperti itu. Agak ini ya. Kita santai aja Bikin nanti santai. ya, santai aja. Harus bikin santai. Ini saya udah kabita istilahnya sama ini produk yang Kang Ardi. kuning-kuning. Karena kalau kalian bisa lihat ya di sini tuh kita lokasinya ada di tempat produksinya begitu ya. Jadi di sebelah kanan saya itu banyak yang lagi bikin kue begitu. Ya, punten Jadi agak ya. sedikit nggak fokus nih. Ada wangi-wangi ya, wangi-wangi makanan. Betul sekali. Jadi kembali ya Kang Ardi, ternyata Ya, Kang Ardi ini tidak hanya siap. fokus di dunia bisnis saja, Ya. tapi juga di dunia sosial ya. Insya Allah. Jadi mungkin Pak Ardi juga ingin menyatukan atau menggabungkan begitu ya antara bisnis dan juga sosial. Betul. Dimana kita juga tidak luput ya ketika kita berbisnis, kita juga ingin memberikan dampak positif ke Betul. orang-orang sekitar mungkin begitu Pak Ardi Iya, ya. betul. Jadi pengen dirasain sama banyak orang. Yes, minimal bukan kebahagiaan untuk kita sendiri ya, Ya, betul, tapi bisa betul, banyak betul. orang ya. Ngomong-ngomong ini karyawannya udah berapa nih? Alhamdulillah untuk sampai hari ini kurang lebih 44 karyawan. 44 karyawan di berapa cabang? 2 Dua cabang, yaitu yang pertama di Cipanas dan di Cianjur. ya, di Cianjur. Wow, Dan luar biasa. kita juga menerima siswa SMK yang magang, yang PKL juga. Jadi selain karyawan tetap begitu juga memberikan kesempatan kepada pelajar yang ada di Cianjur begitu ya untuk bisa PKL di sini. Ya, niatnya kita kan mau regenerasi. Betul. Regenerasi itu yang pertama, regenerasi. Yang kedua juga kalau misalkan nanti suatu saat kita buka cabang juga nggak repot nyari yang kerja nih. Jadi ada nih adik-adik kita dari SMK yang bisa gabung sama keluarga besar Queen Cake Cianjur. Yes, gitu kan betul. Rega.
Jadi sebenarnya saya juga setuju nih kalau misalkan Kang Ardi sendiri mengundang atau mengajak teman-teman pelajar gitu ya untuk bisa PKL di sini, karena itu juga kita bisa ngasih apa ya, ngasih racun ke mereka. Enggak, ngasih racun ke mereka untuk bisa menjadi seorang pengusaha ya, begitu betul, ya. Karena kan betul. kebanyakan di zaman sekarang ketika memang lulus kuliah atau SMA, mereka ingin bekerja begitu. Ya. Tidak ada pikiran untuk menjadi seorang pengusaha gitu, Bang Andri. Nah, di kita juga kadang ada sedikit kita masukin mindset. Nah, betul. Lulus sekolah tuh jadi pengusaha yuk, jadi UMKM yuk, berwirausaha gitu, Kang Rega. Yes, betul. Karena faktanya di Cianjur sendiri kalau untuk pelaku UMKM itu kebanyakan ibu-ibu loh. Ya. Jadi untuk anak muda nggak ada ya. Betul. Mungkin ibu-ibu jago jualan mungkin ya. Tapi semangatnya jauh dibandingkan sama yang muda, tenaganya juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan juga ini bisa menginspirasi juga buat pelajar yang ada di Cianjur ataupun di luar sana untuk bisa mengembangkan kreativitas mereka, tentunya di bidang kewirausahaan begitu ya. Betul, Kang Rega. Dan ini Kang Rega, alhamdulillah beberapa lulusan dari kami yang PKL dan magang itu ada yang buka usaha, alhamdulillah ada juga yang buka usaha. Ada yang nerusin juga usaha orang tuanya banyak. Wah, betul sekali itu kayaknya. Cocok tuh. Ya. PKL Cianjur kesini aja kali ya. Mangga. Nah, mungkin langsung baik aja lagi ya. Ini produk yang Kang Ardi buat ini khusus perkuehan atau apa? Ada sesuatu yang berbeda dari yang lain? Saya kenalin ya dari awal, mulai dari awal mungkin ya. Dari bukan dari nol mungkin atau dari telur. Nol boleh lah, dari meniti karir juga nggak apa-apa. Ya, gini. Karena Queen Cake Cianjur itu terbentuknya tahun 2012. Pada waktu itu saya sama istri dapat vonis anak pertama. Anak pertama tuh dapat vonis dokter tuh punya alergi pemanis buatan, punya alergi bahan pengawet, dan salah satu obat juga. Saya nggak bisa sebutin obatnya ya, karena kode etik. Takutnya dia ada kedokteran. Pokoknya intinya dia alergi pemanis buatan sama alergi pengawet. Nah, dari situ kita sebagai orang tua inisiatif nih buat cemilan di rumah, buat makan di rumah. Karena kan nggak bisa makan di luar. Karena itu ya? Ya, enggak semuanya makanan di luar tuh tidak mengandung pemanis buatan ataupun pengawet. Cuman ini mah inisiatif kita sebagai orang tua, lebih sehat, lebih nggak was-was mungkin ya. Lebih concern untuk lebih makanan sehat gitu ya. Gitu. Nah, pas waktu kita bikin kan kita tuh belum ada ilmunya nih. Setiap bikin tuh 1 kilo, satu resep adonan ya. 1 kilo, setengah kilo, kita belum bisa ngebagi-bagi. Nah, selalu ada lebih nih, Kang Rega, ada lebihnya. Oh gitu. Kita bagiin ke tetangga, bagiin ke keluarga, dibagiin ke yang lewat, teman-teman juga. Alhamdulillah responnya baik. Nah, terus ada teman yang bilang, Kang, tolong bikin dong, Teteh tolong bikinin dong. Wah, peluang nih cuan. Kita kan sebagai UMKM harus melihat sekecil mungkin peluang yang menjadi cuan ya, Kang Rega ya. Nah, dari situ mulai kita terima orderan tahun 2004. Nah, ini yang spesial tuh tanggal 14 Februari yang pertama 14 Februari pertama orderan yang kita terima. Kalau di orderan coklat kah? Orderan kue. 14 Februari kue ya. 14 Februari kue bertepatan mungkin Valentine Day ya. Gitu ya. Ya, Valentine Day ya. Betul. Kalau salah mah ya. Nah, itu. Terus kita tuh berjalan. Nah, itu yang pertama terjun ke dunia bakery teh KKN Bakery masih istri, saya masih kerja, Kang Rega. Pada saat itu masih kerja Masih kerja. Tahun 2014, tahun 2015-an, saya resign nih dari pekerjaan. Saya resign dari pekerjaan terakhir jabatan saya alhamdulillah jadi supervisor. Di salah satu produk juga, alhamdulillah itu produk yang terkenal di Indonesia. Karena saya melihat bahwa bisnis itu harus dijalani lebih dari satu orang. Karena kan saya nggak bisa tergantung terus istri yang jalan ya. Betul. Ya, istri kan bukan terhambat sih, maksudnya harus tetap mengurus anak-anaknya ya. Nah, makanya saya berinisiatif, saya terjun lah. Tahun 2015 saya gabung sama istri. Terbentuklah Queen Cake. Nah, itu masih homemade ya, masih homemade aja gitu ya, di rumah aja. Di rumahan. Tahun 2016 saya memberanikan diri nih pindah ke toko yang kecil. Toko yang kecil di sana.
ternyata Kang Rega tidak sesuai harapan. Hambatannya Biasanya terlalu seperti banyak. itu ya. Pelaku bisnis itu seperti itu biasanya di Betul. awal-awal. Begitu tangga pertama naik tuh, ternyata banyak tisereut, banyak tisoledak. Banyak apa ya, rintangan menghadap. Banyak rintangan yang menghadap. Kenapa? Karena kita masih minim ilmunya. Ilmu marketing, ilmu perkuehan juga. Nah, dari situ saya sama istri, udah deh, bagi-bagi tugas. Istri fokus di produksi sama di produknya. Saya fokus di marketing nih Kang Rega, sama mengendalikan perputaran atau misalkan apa ya, manajemen karyawan lah gitu. Jadi ada kombinasi begitu ya, Betul, kombinasi ya. kolaborasi antara suami dan istri gitu ya. Ya gitu. Dan juga alhamdulillah udah mulai kita dapat ilmunya, banyak juga masukan dari teman-teman UMKM yang lain, dari yang udah expert juga, dari pemateri, karena kan saya juga ikutan pelatihan, ikutan demo di Cianjur, di Sukabumi, di Bandung, di Jakarta, di Bekasi, pokoknya mah yang namanya pelatihan saya kunjungin, saya ikutin, kayak gitu. Alhamdulillah sampai hari ini kurang lebih 4 sampai 5 kali lah 4-5 ujiannya. kali ujiannya. Bangkrutnya mungkin, bukan. Mendekati lah. mendekati tapi kan emang harus semangat, harus bangkit, karena saya mempercayai bahwa banyak anak banyak rezeki, termasuk juga banyak karyawan, berarti banyak rezeki juga. Nah, betul. Gitu Kang Rega. Jadi kalau boleh dilas sampai 2014 atau 15 itu masih produksi untuk anak aja gitu ya. Produksi anak iya, dan juga kita terima orderan. Oh, tetap nerima orderan juga ya. Terima orderan juga. Tapi untuk yang lebih fokusnya itu di tahun 2015. 2015 kurang lebih tahun 2015 udah fokus. Nah, sampai tadi Kang Ardi bilang kalau misalkan banyak rintangan yang menghadang gitu ya. Yang paling berat itu di tahun berapa nih? Yang memang membuat Kang Ardi harus tetap konsisten di bisnis ini begitu. Yang paling berat pas ujiannya itu yang COVID-19. Oh, COVID. Kayaknya bukan Kang Ardi aja ya, tapi semuanya ya. Termasuk saya juga. Pas waktu COVID paling berat. Karena harus kehilangan salah satu kendaraan. Demi mempertahankan bisnis ini. Demi mempertahankan Queen Cake, demi mempertahankan karyawan, harus bayar gaji, harus bayar THR nih. Yang waktu tahun berapa ya, tahun 2020 kan salah ya, lagi berat-beratnya. Ya, 2020 pertengahan kayaknya. Iya, pas bulan puasa kalau saya SPBB ya, apa namanya tuh ya? SPBB ya. SPBB ya, lockdown menurutnya kalau terkenal di dunia. Ulah keluar kemana-mana gitu. Nah, itu yang paling berat. Karena pas begitu saya berpikir sama istri bahwa aset yang paling penting itu karyawan. Ya, saya berangkat itu. Makanya dari situ alhamdulillah tidak ada satu orang karyawan pun yang saya resignkan. Oh, atau luar saya biasa. rumahkan. Padahal di mana-mana udah banyak yang dikeluarkan ya. Ini Queen Cake mempertahankan. Mempertahankan luar biasa. Tapi kan resikonya itu salah satu kendaraan, bukan salah satu kan, emang kendaraan satu-satunya roda 4 saya jual. harus saya relakan. Tapi gitu. salut loh ini untuk mempertahankan karyawan. Di mana pada saat itu memang semuanya mungkin ya bukan Kang Ardi aja, mereka sampai mengeluarkan karyawannya, bahkan mereka bangkrut lah, istilah mereka tidak bisa bertahan di bisnis. Ini Kang Ardi tetap bisa berbisnis mungkin karena kuncinya juga Kang Ardi punya niat untuk bisa memberikan kontribusi ke masyarakat begitu ya, atau ke orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, sehingga dari situlah mungkin Kang Ardi ada jalannya. Alhamdulillah. Membuka jalan itu semua nih. Salah satunya itu. Luar biasa. Karena kan waktu begitu COVID-19 teh, kita ngumpul semua. Toko juga sering tutup, buka. Nah terus suatu hari kita kumpul semua. Nggak jadi suatu harinya, sigana dongeng. Nggak jadi pas begitu hari itu kita kumpul semua. Saya tutup toko, kumpul semua. Dan Masya Allah, tabarakallah, saya bersyukur punya karyawan yang baik banget semuanya. Begitu kumpul, saya bilang ke anak-anak, ini kayaknya harus saya setengahnya deh harus dirumahkan. Karena kan saya nggak sanggup A, B, C, D segala macam. Karena kan waktu itu juga penjualan berkurang. Penjualan menurun. Terjun payung mungkin Kang Rega ya. Terjun payung. Nah itu penjualan menurun, stok banyak. Kita juga mau menghadapi lebaran kalau salah ya. Menghadapi lebaran.
Saya bilang ke anak-anak, ini omset demi hari semakin menurun. Masya Allah. Mereka ada satu perkataan yang mereka bilang, jangan pikirin kita jangan dulu mikirin gaji kita, ya udah yang penting kita bisa makan aja untuk melalui semuanya. Kan saya sebagai owner juga Saya merinding loh, ini saya merinding loh. Luar saya biasa. langsung diam, aduh, sebegitunya mereka berjuang. Dalam artian kan, ya udah deh, istilahnya kan mereka berani berkorban, ya udah nggak apa-apa. Dari sekarang sampai normal dia nggak digaji, yang penting mereka bisa makan aja, udah alhamdulillah bersyukur gitu Kang Rega. Jadi dari situ ya udahlah, apa yang harus saya rumahkan, mereka juga siap berkorban. Tapi pada akhirnya alhamdulillah gaji tetap terbayar, uang makan masih full, THR terbayarkan semua. Dan sampai hari ini, sampai dengan hari ini gaji karyawan tidak pernah menunggak 1 hari pun. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Mungkin dari situ juga terbuka ya jalannya ya. Alhamdulillah. Mungkin juga banyak doa dari mereka. Nah ini yang itu. jadi apa ya? Saya meyakini kekuatan doa. Pada waktu hari Kamis, saya masih ingat hari Kamis, anak-anak kan itu bulan puasa ya, puasa semua. Hari Kamis saya bilang ke anak-anak, kayaknya untuk gaji sama THR sekarang tuh harus ngejual kendaraan. Hari Kamis kita semua ngedoa, Yasin segala macam ya, setelah sholat taraweh. Hari Jumat saya telepon, hari Sabtu mobil itu terjual. Jadi saya meyakini bahwa kekuatan doa tuh emang real, nyata adanya. Dan Kang Rega yang jadi uniknya tuh, yang belinya malah orang Irian Jaya. Jauh sekali. Iya, karena dia tugas di Irian Jaya buat anaknya yang di Bandung. Jadi prosesnya begitu sangat cepat, lancar, udah terjual kendaraannya, uangnya masuk ke rekening, langsung saya transferin ke semua karyawan dan ke supplier. Ya itulah, kalau misalkan kita yakin ya. Iya, betul Kang Rega. Semua pasti ada jalannya ketika kita tetap berusaha gitu, Pak Ardi. Betul. Ini Pak Ardi juga, aduh luar biasa ceritanya, bisa menginspirasi buat teman-teman semua ya. Ketika kita memang ada kesulitan, tetapi kita yakin dan kita berusaha, pasti ada jalan. Betul. Gitu. Nah, sampai akhirnya bisa stabil kembali di tahun 2000 berapa nih? Stabil lagi setelah pemerintah menyatakan COVID-19-nya selesai. Selesai di 2022 2021 ya, kalau nggak salah ya. 2022. 2022 ya. Pertengahan di 2022. Tapi kan nggak sampai situ ujiannya. Ada ujiannya kedua, gempa bumi yang kemarin. Oh, luar biasa. Iya benar ya. Setelah gitu bangkit alhamdulillah. Terus setelah bangkit gempa itu, nah ini yang jadi apa perjalanannya. Oh, balik lagi Kang Rega, saya lupa. Kita bahas ke produknya nih. Nah, boleh. Kan tadi Kang Rega bilang kan ya bahwa produknya kita jualan kue aja, cuma jualan kue aja atau gimana? Enggak, saya banyak. Produknya banyak banget. Produk banyak. Kue ulang tahun, wedding cake, terus ini juga nih, hantaran. Cianjur Ini kali salah ya? satunya kumetap Cianjur. Kumetap. Dessert. Harga jual kita Kang Rega dari 5.000-an aja. 5.000 udah bisa makan kue. Nanti kita coba ya, gimana nih yang harganya 5.000 bisa bersaing nggak sama yang mahal-mahal di luar kan? Siap, mangga. Pokoknya Jadi, mangga cobaan sewarag-warag, sekenyangnya mungkin di sini mangga Kang Rega. Jadi mungkin ini segmentasi pasarnya lebih ke Semua ya, Semua. semua. Tapi tetap kualitas nomor 1 juga mungkin kan, nomor 1, insya Allah. Bahan-bahannya langsung kita mungkin dari pabrik. Ada yang dari kita juga ada kolaborasi sama teman-teman UMKM yang di Cianjur. Jadi kan kadang berpikirnya kayak gini nih, kalau UMKM kan kadang ada yang berpikirnya UMKM tuh mahal-mahal produknya. Kalaupun murah juga kadang gak berkualitas tuh ininya dari bahan-bahannya. Nah ini bahwa saya meyakini kalau kita produknya kuat, produknya bagus, pasar pasti jadi mengikuti pasarnya. Karena kan untuk makanan minuman kan yang paling pertama tuh harus tentang rasa Kang Rega. Yes. Tentang rasa. Bukan Rasa tentang pertama. cinta. Tentang rasa. Tentang kehidupan juga boleh. Boleh, mangga. Nah, jadi juga berarti ini untuk
produknya selain perkuehan juga ada yang oleh-oleh lain. gitu ya. Ada yang asinan juga, ada spaghetti, lasagna juga kita jual, begitu. ada roti. Nah, kalau kita pengen berkunjung langsung menikmati ini, langsung kemana nih Kang Ardi nih lokasinya? Langsung ke, ini sekarang saya lupa. Ada produk yang saya sama istri, kalau menurut orang lain kan, apa sih sebuah ceker ayam? Tapi gimana caranya kita bikin si ceker ayam tuh jadi eksklusif. Gimana gitu. tuh jadi eksklusifnya? Jadi si cekernya tuh Tanpa tulang? dipanggang, tetap tulangnya ada. Oh, tulangnya ada. Teman, kita bikin ceker panggang dengan pastry juga. Nanti ada apa? Ada bumbu-bumbunya, ada kondimen-kondimen di dalamnya, supaya si ceker panggang itu bisa lebih eksklusif dan lebih nikmat. Kang Rika nanti cobain deh. Berarti salah satu yang bestseller itu ya? Ya. Nah, Selain ini Kumetap Cianjur ya. Kumetap Cianjur sama cekernya itu. Ceker panggang. Nah, ini nih datang kemana nih kalau saya pengen nikmatin Nah, datangnya queen cake ini? di yang alamat Cianjur ya. Yang Cianjur tuh alamatnya Jalan Adi Sucipto nomor 9. Adi Sucipto. Depan kantor cabang BRI Cianjur. Di sini kelihatan tuh BRI-nya. Jadi nggak bakal jauh-jauh di situ terpapang Depan gede. kantor cabang BRI ya di Iya, Cianjur. Kalau yang di Cianjur. Cipanas? Kalau di Cipanas Jalan Raya Cipendawa Cipanas, samping Alfamart Cipendawa. Gitu di sana. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen langsung nikmatin produk queen cake bisa langsung datang ya. Kalau di Cianjur tepatnya di depan BRI, kantor cabang BRI, dan kalau di Cipanas? Cipanas Jalan Raya Cipanas Jalan Raya Cipendawa. Cipanas Pendawa. Dekat Alfamart Cipendawa. Boleh, ini untuk yang terakhir nih, Kang Ari sendiri bagaimana sih untuk bisa bertahan di bisnis perkuehan ini? Tentunya bisa konsisten untuk bisa mengembangkan queen cake ini. Nah ini Kang Rega. Jadi kita harus pandai-pandai mencari peluang ya. Mau online, mau offline. Pokoknya yang namanya pasar kita masukin aja. Mau pasar offline oke, mau pasar online oke. Nah terus sebagai owner kita juga harus pandai-pandai mengedukasikan atau menerangkan atau menjelaskan setiap produk yang kita jual. Oh yes. Gitu. Jadi masyarakat lebih tahu gitu ya. Betul, banyak produknya. kan yang datang misalkan nih, kalau nggak kita ketemu di jalan nih, begitu ketemu ngobrol selalu bawa brand corporate brand kita. Mau Termasuk ini ya, contohnya baju kuning-kuning. pin ya. Saya juga pakai. Kemanapun ya. Nah terus kalau misalkan, oh iya pasar online kita ada di Instagram juga. Oke, Instagram juga boleh. Queen Cake Cianjur. Terus ada di TikTok juga, Queen Cake Cianjur 30, ada juga di Facebooknya, ada di e-commerce juga, ada di merchant juga, Luar biasa. Shopee Food, Grab Food, GoFood. Pokoknya udah semua digital Ya, udah masuk pokoknya lah ya. masuk aja semua. Oke, Yang penting mah yang berhubungan dengan cuan kita masukin. Oke. Siap Kang Ardi nih, karena waktu juga terbatas ya. Mungkin saya mau kesimpulan aja ya, bukan kesimpulan Boleh. ya. Saya Mana, dari mana, perbincangan mana, kali mana. ini, Buat hari ini berarti ya. mau quote atau closing statement boleh lah. Oke. Itu yang menginspirasi ya. Yang menginspirasi. Kita sebagai UMKM tetap semangat. Nomor satu semangat. Terus juga dalami yang menjadi hobi kita. Jadi gini kan enggak bisa saya lupa ya. Kita sebagai UMKM jalani, terus sukai produk, Jalani, sukai, ya. Terus juga harus dengan apa ya? dinikmati dan syukuri. Dinikmati, syukuri. Terus tetap semangat. Apapun rintangannya kita harus lalui, harus hadapi. 100 kali jatuh, 101 kali kita bangkit. Wow. Bisnis yang bagus atau bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalani, bukan hanya di angan-angan saja. Bukan hanya di kepala aja gitu ya. Tapi kita harus jalanin itu ya. Ya, jalanin. Sekecil apapun bisnis itu kita jalanin. Oke. Baik, itu aja mungkin ya. Terima kasih buat Kang Ardi yang sudah menyempatkan Sami-sami. waktunya, juga sudah memberikan tempatnya di sini untuk Ya. podcast pertama kali. Dan kedepannya kita juga akan mengundang beberapa UMKM untuk bisa berbagi mengenai kesuksesan mereka atau titik terendah mereka begitu ya. Nah, jangan lupa juga untuk follow di Instagram kita, nanti akan disematkan di bawah ya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak, khususnya yang 3 inisiasi UMKM yang ada di Cianjur, yaitu PT Digital Namina Indonesia, kemudian Queen Cake, dan Rega Kustor, di mana mereka adalah
UMKM yang konsisten untuk tetap bisa memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Dan satu kata terakhir, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ardi.